dipimpin oleh Bapak Mayor ya Pak. Nah sebelumnya semenjak tahun 1975 beliau sudah menjabat di Departemen Penerangan dan lanjut di tahun 1994 di Departemen Penerangan Padang dan lanjut lagi nih di tahun 2000 menjabat sebagai pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2006 itu sebagai asisten 1 pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, betul Pak? Dan menjadi Purna ASN di tahun 2010. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Dato. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata lagi kita akan langsung dengar nih gimana sih sejarah perjuangan harimau Kuranji itu. Untuk itu silakan Pak Dato, waktu dan tempat kami persilakan. Balapun tendo gini kan dalam perut. Mohon maaf kalau tidak bisa berdiri. Tolong diizinkan berdua berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari. Salam lestari. Salam Minangkabau. Salam Minangkabau. Salam Minangkabau. Terima kasih. Dalam lintas alam ini perjalanan malam siang saja. Oh iya. Jadi malam bisa tidur. Tapi kalau harus ada yang malam, maka sekarang ini harus latihan tidak tidur. Ya. Izinkan saya langsung juga dengan membaca sebuah pantun Harimau Kuranji Ribu Kaluang Ampe Puluh Sakutu Rambak. Kami berjanji jajak diulang, semangat milenial tidak berubah. Jadi begini, proklamasi 17 Agustus 45, 79 tahun yang lalu di Sumatera Barat ditanggapi dengan sangat antusias. Sumatera Barat melakukan kegiatan pertama-tama adalah membentuk organisasi namanya Balai Penerangan Pemuda Indonesia BPTI. Kantornya di Jalan Kertamulia nomor 50. Misinya apa? Misinya adalah untuk mensosialisasikan proklamasi itu, membangkitkan semangat masyarakat menegakkan proklamasi. Jadi dengan kegiatan Balai Penerangan Pemuda Indonesia muncul gerakan-gerakan dari masyarakat. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh BPTI adalah tanggal 13 Oktober Sekutu masuk ke Pelabuhan Teluk Bayur. Waktu itu sudah dikerahkan para pelajar setingkat SMP waktu itu untuk menjadi kuli angkat. Gunanya apa? Berpura-pura menjadi kuli angkat, dan memang betul-betul menjadi kuli angkat supaya mengetahui apa maksud kedatangan Sekutu ke Indonesia. Di sana didapatkan dengan anak setingkat SMP sudah tahu dan dapat asing dari percakapan Serdadu. Ternyata
bukan hanya sekutu yang datang, tetapi diboncengi oleh Belanda. Jadi artinya BP3 itu berhasil mempelajari ya secara kritis tujuan daripada kedatangan sekutu. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan adalah membentuk TKR. Membantu TKR itu antara lain ya sudah barang tentu sudah 5 Oktober, dan kemudian di sana dibentuk satu batalion yang dikomandani oleh Mayor Yazid Abidin, dan kemudian di bawahnya ada satu kompi yang dikomandani oleh Letnan Ahmad Hussein. Jadi kompi itu adalah kompi Ahmad Hussein. Nah, ada kompi yang lain, kompi Anwar Badu, kompi Yusuf yang panggilannya Black Cat waktu itu, dan ada satu kompi lagi. Yang kompi Ahmad Hussein ini markasnya terletak di Jati, di jalannya sekarang jalan apa? PGI yang sekarang. Jadi di sana Ahmad Hussein dan anggotanya bermarkas. Di mana? Di rumah orang tuanya waktu itu. Nah, kemudian di samping kegiatan daripada Ahmad Hussein ini, rakyat yang banyak ini, pemuda dari kampung-kampung bergerak bangkit karena sudah terbius oleh rasa anti penjajah, ya, marah pada Jepang, marah pada Belanda, dan salah satu di antaranya ada pemuda-pemuda Olo. Tahu Jalan Olo, tahu? Nah, jadi pemuda Olo itu melakukan penggerebekan kepada sebuah rumah yang sekarang itu bangunan Bank Nagari. Di sana itu rumah dijadikan tempat berkumpulnya para tawanan perang dari Belanda. Orang-orang Belanda dikumpulkan oleh Jepang, dipenjarakan di Bangkinang, dan kemudian sesudah Jepang kalah, mereka di rumah di jalan Olo nomor berapa itu di perumahan Bank Nagari sekarang. Euforianya orang Barat kan tidak sama dengan kita. Jadi mereka minum-minum, mabuk-mabuk, berdansa-dansa dan segala macam yang tidak cocok dengan nilai-nilai kita di Sumatera Barat ini di Minangkabau ini. Jadi pemuda yang begitu marah pada Belanda sejak lama ini mengambil kesempatan untuk melempar rumah ini dengan molotov, ya, sehingga para penghuninya, orang-orang Belanda bekas tawanan di Bangkinang itu terluka dan rumahnya terbakar. Akhirnya pemuda ini dicari, ditangkap, dapat ditahan, dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman waktu itu tahun 47, berarti sudah hampir 2 tahun, dihukum mati, tembak sampai mati. Nah, disinilah muncul namanya seorang pemuda yang sangat inspiratif. Dia baca pantun, ya. Dia minta 2 hal sebelum saya ditembak mati. Saya mengajukan 2 permintaan. Yang pertama, jangan ditutup mata saya karena saya ingin melihat Indonesia merdeka sampai saya mati. Yang kedua, saya akan membacakan sebuah pantun. Jadi orang Minang kalau pantun saja dulu. Nah, apa pantunnya? Di atas pisang di bawah jantung, di tengah-tengah
buah kelapa. Biar dipasang, biar digantung, Indonesia tetap merdeka. Jadi itu contoh betapa gerakan pemuda-pemuda ini memang sudah bangkit. Dan kemudian ada lagi gerakan pemuda yang membunuh seorang mayor dari negara sekutu yang mandi-mandi di Sungai Beramai ini. Diajak pacarnya dari Palang Merah Internasional, dia mandi-mandi di sana. Ini juga diintai oleh pemuda yang namanya Barudin, dan kemudian memang betul-betul dicincang yang mayor ini. Nah, ini mengakibatkan kemarahan di pihak sekutu. Dan selanjutnya, kemudian ada lagi tentara Belanda yang dibunuh di pemandian teratai di Bank Indonesia sekarang. Itu ada pemandian teratai di sana. Seorang perwira Belanda dibunuh. Jadi itu contoh kebangkitan pemuda-pemuda yang pada waktu itu memang tidak bisa terkendalikan, sehingga kondisi Kota Padang ini dianggap oleh sekutu seperti daerah liar, seperti West Wales, ya, barat yang liar. Itu anggapan daripada sekutu. Jadi artinya akibat motivasi yang disampaikan oleh PPI tadi, ada masyarakat dari kalangan pemuda yang bangkit untuk membela tanah air, seperti contoh-contoh yang tadi, dan banyak lagi sebetulnya di kampung-kampung kan biasa pemuda untuk memelihara kambing. Karena orang Minang ini selalu punya pendapat cadia berkampiang, berkampung, pelihara kampung, cadia bernegari, pelihara negari, cadia bernegara, pelihara negara. Itu prinsip dasar orang Minangkabau ini. Jadi dia nggak mau lagi kampungnya di utak-atik oleh penjajah. Kemudian ada kelompok yang kedua yang muncul adalah dari partai-partai politik. Partai